saya Veronica Waliate, SPD GR, dan teman kelompok saya. Margareta Elviana Dewi Astri dari SDN Kalimbuleten, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat Daya. Baik, di sini pada percakapan kami, saya bertindak sebagai coach dan teman saya sebagai coach. Oke. Selamat sore Ibu Vero, bagaimana kabarnya hari ini Ibu Vero, sehat? Halo, selamat sore juga Ibu Margareta. Puji Tuhan Bu, kabarnya selalu sehat. Ibu sendiri gimana kabarnya hari ini? Ya, syukurlah Ibu, puji Tuhan. Hari ini kabar saya juga baik-baik saja, sehat. Dan semoga kita berdua tetap sehat dan semangat ya Bu. Iya Bu, begini Ibu Margareta, boleh saya minta waktunya Bu? Saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di dalam kelas saya Bu. Baik Bu Vero, kira-kira Ibu Vero mau bercerita tentang apa? Saya selalu punya Begini, waktu, Bu. Kebetulan saya tidak punya jam pelajaran saat ini, saya lagi rehat. syukur, terima kasih ya Ibu bisa ada waktu untuk bisa bercakap dengan saya. Nah, begini Bu, akhir-akhir ini saya ini kan membawa mata pelajaran IPA, saya mengajarnya di SMK. Nah, pada akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kok kurang aktif, kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya begitu dan juga saya memberikan tugas hanya sekian 50% anak-anak itu yang mengerjakan dari setiap kelas begitu Bu. Oh, jadi masalahnya tadi bahwa siswa-siswa di kelas ini mereka tidak antusias, kemudian ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas ya, Bu, ya? Oh, jadi Iya. menurut Bu Vero nih, ini apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada sore hari ini? Begini Bu, harapan saya itu saya mengharapkan sekali solusi atas permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Contohnya itu masalah saya tentang keaktifan atau antusias siswa, murid-murid saya di dalam kelas Bu, begitu Bu. Oh, menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias di dalam kelas? Kemudian apa saja penyebabnya sehingga siswa itu kurang aktif dalam pembelajaran saat Ibu memberikan materi di dalam kelas? Nah, begini Bu, kalau saya mulai berpikir kembali tentang pengalaman-pengalaman mengajar saya itu secara pribadi saya merefleksi diri saya, mungkin itu penyebabnya itu murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, mungkin karena saya menyampaikan pembelajaran yang sangat membosankan dan juga ini kurangnya berikutnya juga saya merasa bahwa kurangnya juga dukungan dari orang tua. Terus sepertinya pembelajaran yang saya sampaikan di depan kelas membuat siswa itu membosankan. Terus saya juga dominan berbicara di depan begitu. Macam saya tidak memberikan kesempatan untuk murid-murid saya. Begitu Bu. Terus yang kedua juga saya kurang memberikan kesempatan untuk mereka bisa berpendapat atau mengungkapkan ide mereka begitu Bu. Oh, jadi maksudnya Ibu tadi berarti kendalanya yang dihadapi mungkin karena siswa tadi itu ini dari pembelajaran yang Ibu berikan kepada mereka, misalnya selalu monoton, hanya metode ceramah atau metode yang begitu-begitu saja ya Ibu, sehingga siswa terlihat Ya. kurang antusias dalam pembelajaran. Kemudiannya lagi ini mungkin masalah yang sama juga itu adalah kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua hanya memberitahu kepada anak, "Kamu ke sekolah," sementara mereka tidak memperhatikan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut. Nah, oke Ibu, kalau begitu kira-kira nih, apa yang dapat Ibu buat, agar murid-murid itu lebih antusias dalam pembelajaran di kelas? Nah, begini Bu, kalau menurut saya, mulai saya merefleksi diri saya tentang apa yang saya sudah ajarkan ke mereka, saya itu, murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asik, pembelajaran yang tidak membosankan,
yang tidak monoton, itu kalau dari, refleksi saya sendiri. Nah, mungkin dari siswa sendiri juga, mereka juga itu kan sebagai siswa, seharusnya, bisa, menyesuaikan diri, begitu, bisa berusaha untuk bisa, antusias dalam kelas, terus bisa bekerja sama, bisa mengumpulkan tugas, begitu. Iya, betul sekali Ibu. Ah, kalau begitu Ibu, menurut pendapatnya Ibu, ini kira-kira apa yang harus Ibu lakukan agar siswa itu mereka uh, lebih aktif dalam pembelajaran di kelas atau mereka lebih antusias ataupun atau bisa saja ini apa saja yang Ibu lakukan agar pembelajaran itu lebih menyenangkan kepada siswa? Nah, kalau menurut saya Bu, saya itu, pembelajarannya itu, pendapat saya harus berpusat pada murid, terus, murid itu, diminta untuk aktif dalam pembelajaran, terus juga harus diselingi dengan ice breaking karena contoh kami di SMK itu kan kalau kita gurunya tidak asik atau, contoh kita di depan itu penampilannya membosankan. Nah, siswa SMK ini kan kita ketahui kalau mereka tuh sudah tidak nyaman di dalam kelas dengan model pembelajaran kita yang seperti tadi itu awalnya yang saya bilang, monoton, saya rasa, peserta didik saya itu akan malas dan tidak punya antusias. Nah, di sini, saya itu akan merubah, begitu berusaha, saya harus, membawakan pembelajaran yang berpusat pada murid, terus, saya bisa membuat murid saya aktif dengan cara memberikan ice breaking ataupun games-games yang membuat mereka itu tertarik dan betah dalam kelas. Oke, betul sekali Ibu. Pembelajaran itu lebih menyenangkan jika siswa itu mereka terlihat senang, terlihat aktif saat pembelajaran berlangsung. Kemudian, Ibu juga bisa menciptakan atau Ibu juga bisa menggunakan metode-metode pembelajaran, misalnya metode diskusi, karena di SMK kan banyak Iya. praktek, sehingga mungkin dengan begitu mereka lebih bersemangat dalam pembelajaran di kelas. Lalu Ibu mengenai tugas mereka tadi, kan permasalahannya tadi mereka jarang mengumpulkan tugas. Kira-kira mereka mengumpulkan itu tidak mengumpulkan tugas itu kenapa ya, Bu? Nah, itu lagi Apa? Bu, kalau dari saya Bu, mereka mungkin itu karena bukan mungkin lagi Bu, kan memang rata-ratanya, kami punya siswa itu jarak rumah mereka tuh berjauhan, itu salah satu. Sehingga mereka dalam untuk bekerja kelompok itu susah Bu, apalagi kalau mereka tidak punya, kendaraan gitu. Dan juga dari saya pribadi, saya mungkin karena saya memberikan tugas juga yang terlalu banyak dan itu kalau mereka sudah berjauhan rumah kan otomatis tidak, membutuhkan kolaborasi. Nah, kalau mereka, tidak berdekatan atau sangat jauh, apalagi siswanya yang, tidak punya antusias memang Bu, untuk mencari atau aktif gitu, untuk berusaha untuk bisa, pergi kerja kelompok, karena ini kan membutuhkan kolaborasi antara satu teman untuk bekerja kelompok, begitu. Nah, Oh dan juga kurangnya sumber belajar yang beragam atau yang, mengasihkan, begitu Bu. oh. Jadi penyebabnya tadi mungkin karena jarak tempat rumah ya, Bu? Sehingga mereka tidak bisa mengumpulkan tugas dengan cepat ataupun juga tadi yang Ibu katakan tadi, ini apa, pemberian tugas dari Ibu Vero ini terlalu banyak sehingga mungkin dengan tugas itu mereka merasa stres, mereka malas mau menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Kemudian tadi saya dengar ya dengan setelah ini sumber belajar yang Ibu berikan. Kalau boleh tahu Ibu sumber belajar yang Ibu pakai di sekolah, di kelas itu sumber belajar yang bagaimana? Nah, begini Bu, kalau kami kan di sekolah itu, saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan yang sekolah sediakan, begitu Bu. Jadi, saya pakai itu, jadi mungkin karena saya menggunakan buku teks saja, jadi bisa mempengaruhi siswa tidak aktif atau malas mengumpulkan tugas, kayaknya sumbernya cuma dari buku teks, begitu. Oh, jadi hanya dari buku sumbernya dari perpustakaan. Atau mungkin ada sumber lain ya, Bu, yang bisa digunakan saat pembelajaran berlangsung? Nah, sebenarnya Bu, saya pikir tuh banyak sekali Bu, sumber belajar itu. Hanya, mungkin saya sebagai gurunya itu, kurang aktif dalam mengimplementasikan ke anak-anak saya. Seperti kita ketahui bahwa, banyak sekali sumber belajar itu, sepertinya ada video YouTube. Saya itu kan bisa membuat ini PPT-nya dari Canva, terus saya bisa mendownload ini video-video yang sesuai dengan mata pelajaran yang saya bawa, contohnya kan pembelajaran,
ini IPA, tentang ekosistem, saya bisa menayangkan video itu sehingga anak-anak bisa aktif dalam mengerjakan tugas, dalam diskusi kelompok, dan juga lewat aplikasi-aplikasi tren seperti Mentimeter yang buat mereka itu betah di dalam kelas. Begitu, Bu. Nah, betul sekali Ibu. Sumber belajar ini kita tidak boleh hanya patok pada satu sumber belajar saja. Bisa saja kita gunakan sumber-sumber belajar lainnya. Apalagi Ibu, sekarang perkembangan zaman ini semakin canggih. Banyak sumber-sumber belajar yang dapat kita gunakan. Seperti yang Ibu katakan tadi, bisa melalui ke YouTube, dan TikTok dan IG lainnya. Pokoknya banyak sekali media-media yang dapat membantu kita, yang dapat kita jadikan sebagai sumber belajar kita di kelas. Kemudian dari Canva juga kita bisa menyusun PPT, apalagi kan di SMK dia punya media, sarana dan prasarananya sangat banyak ya Bu ya, sehingga kita Ya. bisa manfaatkan sarana dan prasarana dengan mencari sumber belajar lainnya. Nah, kalau begitu Ibu Vero, kira-kira apa komitmen Ibu ke depannya? Untuk komitmen Ibu untuk menyelesaikan masalah-masalah atau rencana-rencana Ibu ke depannya, untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi di kelas. Seperti Nah, apa rencananya? iya Bu, terima kasih. Saya ke depan itu Ibu, saya mau rencana saya yang pertama itu saya mau merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Seperti yang saya sampaikan tadi, video, YouTube, dan memberikan ruang untuk peserta didik memiliki lingkungan belajar yang nyaman, sesuai minat dan gaya belajar mereka. Misalnya kalau saya itu kan bawanya mata pelajaran IPA, saya memberikan kebebasan untuk peserta didik untuk memilih mereka itu maunya membuat dalam tugas kelompok mereka sehingga mereka jangan jenuh, aktif dalam kelompok. Saya akan menggunakan model pembelajaran yang inovasi, yang kreatif, contohnya PBL. Jadi di situ siswa bisa berkolaborasi dalam kelompoknya dan juga bisa menyelesaikan masalah di dalam kelompok dan mereka bisa mempertanggungjawabkan di dalam kelas, di depan kelas dengan persentase. Dan juga saya akan memberikan ruang mereka memilih. Mereka maunya di lingkungan sekolah sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Contohnya kan kalau tentang ekosistem, mereka bisa ke lapangan lingkungan sekolah karena kebetulan kami di sekolah Bu ada SMK pertanian. Jadi di situ kan banyak sekali komponen-komponen ekosistem biotik, biotik begitu. Jadi mereka bisa ke lapangan sehingga mereka jangan jenuh di dalam kelas. Dan itu sesuai materi juga. Nah, bagi siswa yang punya minatnya di dalam video, saya bisa menayangkan video, mereka mengamati, terus mereka mengerjakan tugas, terus saya memberikan gambar-gambar, sehingga saya betul-betul merefleksi. Dan juga saya itu membutuhkan kolaborasi dari teman-teman saya di sekolah. Saya mau teman-teman memberikan penilaian pada saya, apakah saya punya pembelajaran sudah sesuai yang diharapkan oleh siswa. Jadi di sini kita membutuhkan kolaborasi dari teman-teman guru, teman sejawat dan juga bagi guru-guru yang sudah senior. Intinya kita saling terbuka tentang apa yang kita hadapi atau masalah apa yang kita hadapi di kelas sehingga apapun rencana dan harapan-harapan kita ke depan untuk membawa murid kita menjadi siswa yang memiliki kompeten, apalagi kami di bidang SMK, memiliki kompeten yang luar biasa dan mampu bersaing juga di dunia pendidikan, contohnya pada dunia industri. Mereka ini nanti sudah tamat, mereka pasti langsung bekerja. Jadi kami sebagai guru SMK mau uh, menghasilkan peserta didik yang memiliki intelektual. Jadi tergantung dari saya sebagai guru yang membimbing dan memberikan mereka arahan-arahan dengan model dengan media-media pembelajaran yang inovasi, yang kreatif, sehingga siswa bisa. Oke, bagus sekali Ibu. Saya sangat, eee, apa, mengangkat jempol tentang rencana-rencana Ibu. Pokoknya sangat luar biasa Ibu, di mana Ibu sudah merencanakan sesuatu hal terutama untuk, siswa-siswa di dalam kelas, terutama agar siswa tersebut terlihat aktif dalam pembelajaran. Kemudian, harus bisa menciptakan lingkungan kelas yang menyenangkan, selain itu juga pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan dan minat siswa. Luar biasa sekali Ibu Vero. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi juga sebagai guru kita juga harus menjalin kerjasama dengan seluruh warga sekolah, terutama untuk proses pembelajaran yang akan kita lakukan ke depannya.
kedepannya. Bagus sekali Ibu Vero, sangat bagus sekali ini rencana-rencana Ibu. Lalu kalau boleh tahu Ibu Vero, komitmen Ibu dari rencana ini apa saja yang menjadi komitmen? Baik Bu, saya itu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, terus menggunakan yang seperti ada sampaikan banyak sumber belajar yang eksplorasi materinya, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, benar sekali Ibu, sangat bagus sekali komitmennya Ibu. Saya senang, saya sangat mendukung. Itu ide yang sangat bagusnya Ibu, ide yang sangat cemerlang. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen Ibu ke depannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga dari permasalahan ini juga tadi Ibu bisa merubah atau membawa titik terang bagi anak-anak Ibu di kelas. Sehingga apa yang menjadi harapan dari anak-anak Ibu, apa yang menjadi harapan dari Ibu sendiri, semoga bisa tercapai dengan baik. Iya Bu, itulah harapan-harapan saya ke depan Bu, dan saya komitmen-komitmen saya sangat berharap sekali dengan percakapan kita pada sore hari ini. Ibu sudah sangat membantu saya dalam menemukan solusi-solusi dan memberikan arahan-arahan, dan saya sangat berharap semoga apapun harapan saya untuk menghasilkan insan-insan yang memiliki intelektual, pengetahuan yang bermutu, itulah harapan-harapan saya Bu. Jadi terima kasih banyak Ibu Margareta atas waktunya dan sharing-nya. Dan mudah-mudahan kita semua ini bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Oke Ibu Vero, tetap semangat ya, terutama untuk Ya, anak-anak kita di masa yang akan amin datang. Bu. Salam Terima semangat Bu Vero, kasih. sama-sama Bu Terima kasih Vero. Ibu Margareta. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya, terkait tugas praktik kita di Rukol 2 pada hari ini. Yang pertama, mengenai percakapan coaching yang telah kita lakukan, di mana hari ini saya merasa senang sekali karena saya sudah menyampaikan saya punya permasalahan di dalam kelas dan saya sudah menemukan solusinya. Kemudian dalam percakapan coaching hari ini juga Ibu, kita berdua sudah memberikan yang terbaik, di mana dalam percakapan coaching tadi di dalamnya memiliki tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksinya bagaimana, kemudian dia punya Tanggung jawab. apa, tanggung jawabnya bagaimana. Bisa dalam percakapan tadi sudah tertera semua. Kemudian kita sebagai coaching sudah memiliki 4 kompetensi yang kita miliki dalam percakapan coaching, di mana yang pertama kehadiran penuh. Kita fokus dalam percakapan kita. Kemudian mendengarkan secara aktif. Kita tidak sibuk yang lain tapi kita mendengarkan dengan aktif terkait apa yang kita bicarakan. Kemudian yang ketiga, kita mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik coach, sebagai coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian mendengarkan dengan rasa. Saya rasa percakapan hari ini ataupun kegiatan refleksi, kegiatan praktik coaching hari ini sudah memberikan dampak baik bagi saya. Semoga saya ke depannya juga bisa melakukan percakapan-percakapan coaching di kelas, begitu juga di sekolah dengan teman-teman guru. Semoga dengan percakapan coaching juga ini kita bisa menjadi guru yang baik bagi anak didik kita di sekolah dan menjadi rekan guru yang baik bagi teman-teman kita di sekolah. Mungkin sekian saja Ibu Vero dari umpan balik dari saya. Terima kasih.